Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa pada hari ini akan membahas berkaitan dengan ini fenomena termasuk ya. Fenomena apa Mhm, di mana suatu keputusan terhadap seseorang, utamanya yang mhm, muda begitu, agak bimbang juga, mhm, berkaitan dengan apakah akan menjadi seorang karyawan atau menjadi mhm. pengusaha. Nah, kali ini kita akan coba ngobrol, diskusi lebih jauh terhadap um, hal tersebut dengan Dr. Misno. Jadi di awal mungkin saya tanyakan kabar gimana, Dokter, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Bagus. Siap. Alhamdulillah. Baik, jadi langsung saja saya tanyakan terkait dengan fenomena tersebut begitu. Anak muda zaman Iya sekarang boleh. adalah Mhm, ada yang pengusaha berpikiran atau mindset, mhm, ada yang bermindset sebagai karyawan. Dan sekarang untuk yang pengusaha bisa dikatakan kebanyakan juga anak-anak muda itu istilahnya bahasa sekarang YouTuber begitu, malah apa namanya mhm, di fenomena yang lazim anak-anak rekam di mana-mana kegiatan gitu-gitu. Nah, menurut mhm, dokter atau sharing lah kita terhadap hal tersebut bagaimana? mhm. Ya, baik. Terima kasih Mas Bagus. Ya, apa diskusi yang menurut saya luar biasa ya. Artinya kita berbicara tentang ini. Jadi topik utamanya berarti apakah bekerja atau berniaga ya, bekerja atau entrepreneur lah bahasa sekarang itu, wirausaha gitu ya. Nah, sebelum kita bicara tentang pilihan antara bekerja atau berwirausaha gitu ya, kita terlebih dahulu pahami dulu memang dari sifat dasar manusia yang disebut dengan apa Homo economicus gitu ya. Jadi makhluk yang selalu tindakannya itu memang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, Mas Bagus ya. Sehingga kemudian apapun yang dilakukan biasanya itu ya pasti akan terkait dengan manfaat ya bagi dirinya. Ya, jadi memenuhi kebutuhan atau keperluan dirinya ya sehingga kemudian orang itu akan berusaha melakukan apa saja agar keinginan ya kebutuhannya itu terpenuhi ya termasuk dari sisi materi tentu saja gitu ya sehingga kemudian wajar ketika orang itu melakukan apa saja ada yang bekerja ada yang berwirausaha gitu ya ada yang berdagang ada yang mungkin dengan skillnya kemampuannya menjadi YouTubers menjadi influencer dan sebagainya. Nah, berbicara tentang kebutuhan setiap manusia ini, maka ya kita sebagai Muslim ya Mas Bagus ya, tentu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan jalan terbaik gitu ya bahwasanya dikatakan dalam ayat Al-Qur'an itu dikatakan i'malu ala makanatikum inni amilun ya. Jadi bekerjalah beramallah di tempat kalian masing-masing karena sesungguhnya kami para nabi juga bekerja, beramal dan melakukan aktivitas sesuai dengan profesionalisme, sesuai dengan ya bidangnya masing-masing. Nah, merujuk pada ayat ini maka sejatinya ya memenuhi kebutuhan ya dalam hal ini tuh baik itu bekerja ataupun berwirausaha dua-duanya memiliki kemuliaan, dua-duanya itu memiliki sebuah manfaat dan ya kedua-duanya itu baik gitu ya. Bekerja tadi menunjukkan bahwa saya dia itu bekerja untuk mendapatkan keuangan atau mendapatkan upah gitu ya, keuntungan gitu ya. Walaupun nanti ya adalah beberapa orang yang mungkin alasannya itu bekerja itu bukan untuk cari uang, katanya itu untuk aktualisasi diri. Ya nggak apa-apa juga sih, silakan saja gitu. Tapi intinya, generalnya, umumnya namanya orang bekerja itu adalah untuk mencari uang gitu ya, sampai pergi pagi, pulang petang gitu ya, untuk mencari uang. Katanya sampai peras keringat, banting tulang gitu ya. Nah itu juga itunya adalah bekerja. Nah tadi kalau pertanyaannya apa lebih utama mana nih atau mungkin lebih bagus mana nih ya ketika anak muda ya itu dia bekerja atau mungkin berwirausaha gitu ya.
Nah, kembali ke jawaban tadi, pertama harus diyakini dalam Islam bahwasanya baik itu bekerja ataupun berwirausaha, kedua-duanya itu baik, kedua-duanya mulia. Bahkan dia bisa menjadi nilai ibadah ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja mungkin untuk memenuhi dirinya sendiri, kebutuhan diri sendiri itu juga ibadah, apalagi kalau memenuhi kebutuhan dari keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, berwirausaha juga sama, dia akan memperoleh keuangan, memperoleh uang, memperoleh materi, dan nanti mungkin kalau wirausaha ini ada nilai plusnya, yaitu memang akan memberikan lapangan usaha ke orang lain. Tentu saja ini juga bentuk dari apa, tolong menolong. Nah, kembali ke tadi, jadi panjang Mas Bagus nih. Ketika lebih bagus mana nih, apakah bekerja atau berwirausaha gitu ya? Maka jawabannya kedua-duanya bagus, tetapi dilihat dari masing-masing personal ya. Tapi kalau bisa dikatakan secara general gitu ya, secara perspektifnya manfaat itu lebih bagus berwirausaha karena dia akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bisa bergabung di usahanya tersebut. Artinya memberikan lapangan kerja untuk orang lain ya. Itu ya, sedangkan secara agama, secara ibadah, kedua-duanya itu bagus karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, untuk bekerja dan juga berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kebutuhan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah, pilih bekerja atau berwirausaha, banyak nih pertimbangannya ya. Bisa jadi pertama dari sisi kultural misalnya, dari sisi budaya misalnya. Beberapa budaya misalnya, kalau tidak salah gitu ya, nanti boleh dikoreksi. Kalau kita lihat di Jepang misalnya, Jepang itu dengan budaya ya etos kerja yang tinggi, kemudian juga sifat komunal sejak awalnya. Tadi saya nyebutnya dengan budaya, sehingga banyak di antara mereka, walaupun yang wirausaha banyak juga, tapi mereka lebih senang ketika bekerja, mereka mengabdikan dirinya pada satu korporasi atau satu ya perusahaan besar, karena di situ adalah bentuk aktualisasi diri mereka. Sebenarnya kalau kita lihat Indonesia juga sama sih, ya kita sebut tahun mungkin generasi baby boomer ya, generasi tahun 80 ke bawah gitu ya, atau 90 sedikit lah ya, itu mereka akan lebih senang bekerja gitu ya, bekerja. Nah, tapi dengan perkembangan sekarang ini ya, tadi ada juga beberapa yang cenderung mereka berwirausaha ya, kemudian menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Jadi pertama bisa dilihat dari sisi kultural atau budaya. Beberapa budaya mereka lebih senang komunal secara bersama-sama ya, sehingga mereka terjalin ada koperasi, ada perusahaan, ada intinya bekerja di sebuah perusahaan ya. Tapi ada juga budaya lain yang mereka tuh lebih senang sendiri gitu ya. Artinya mereka lebih senang berwirausaha, lebih senang entrepreneur dan sebagainya, sehingga mereka kemudian membuat sebuah usahanya sendiri, dan masing-masingnya tentu memiliki resiko. Itu berarti masuk ke alasan yang kedua ya, ketika bekerja mungkin dianggap lebih lebih nyaman, tidak terlalu berpikir resikonya itu tidak terlalu besar, sehingga mereka akan memilih udahlah bekerja saja. Banyak nih seperti ini gitu ya. Walaupun nanti bekerja dalam konteks tertentu juga bisa menjadi usaha juga gitu. Misalnya ada seorang teman yang sekarang itu membuka jasa jasa apa ya, bukan Gojek sih ya, maaf. Jadi transportasi, cuma sifatnya itu pesan lewat WA, tapi dia sendiri saja gitu. Ya karena dia merasa kalau bekerja ke orang lain itu kadang suka nggak nyaman gitu, disuruh-suruh gitu. Tapi dia juga sebenarnya kerjanya itu ya disuruh gitu, suruh ngantar barang, suruh beli barang, suruh mungkin mengantar orang, mengantar anak sekolah dan sebagainya ya. Disuruh-suruh juga sih sebenarnya, tapi itu lebih berusaha. Nah, ini berarti kembali ke perspektif yang berikutnya,
karakter dari orang. Ada orang yang ingin bebas, ada orang yang ingin istilahnya udahlah bekerja saja tidak terlalu banyak berpikir, yang penting bekerja, ada juga gitu ya. Nah, termasuk juga yang lainnya adalah perspektif ini Mas Bagus ya, modal gitu ya. Orang selalu berpikir kalau usaha itu harus ada modal gitu ya, sementara kerja ya modal cuman apa ya dengkul gitu istilahnya ya, modal ya otak, modal skill, kemampuan dan lain sebagainya. Itu jadi ada beberapa pertimbangan nih ketika apakah mau bekerja atau berwirausaha atau mungkin dua-duanya juga ya. Salah satu penulis mengatakan ya bisa menjadi kaya juga dengan menjadi karyawan. Ya kalau menurut saya sih ini ya tadi kembali ke awal gitu ya. Jadi kedua-duanya bagus, tinggal lihat perspektif dari masing-masingnya. Misalnya ini saya pribadi gitu ya, saya ya ada usaha sih, tapi kemudian sekarang ini saya berpikir, aduh kayaknya kalau usaha itu apa waktunya itu masih belum cocok gitu ya. Kemudian juga resiko kerugiannya itu cukup banyak karena pengalaman juga beberapa kali usaha juga sering akhirnya udahlah sekarang sementara dalam tanda petik ya mengajar itu sebagai sebuah bekerja di sebuah institusi karena resikonya memang kecil gitu ya. Walaupun tadi kalau dalam investasi kan ada high risk, high return gitu ya. Ketika resikonya kecil ya pendapatannya berarti kecil. Ketika mau resikonya besar ya berarti ketika mau keuntungannya besar ya resikonya pasti besar. Itu Mas Bagus. Berarti bisa kita urutkan ya. Mau yang mana nih kira-kira gitu. Jadi memang ada beberapa pertimbangan ya, termasuk dari Mhm. apa begitu kan, misal tujuannya, Betul. apa namanya, Mhm. personal dia, passion-nya di mana begitu kan. Mhm. Mhm. Terkait yang pernah saya dengar bahwa sebaik-baik pekerjaan adalah berdagang gitu. Dan yang kedua Mhm. tadi disampaikan sama Dokter Misno bahwa, ketika kita menjadi entrepreneur atau pengusaha, Mhm. ke lapangan kerja sehingga korelasi terhadap, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya begitu. Nah, itu bagaimana Dokter tanggapannya? Iya, ya sebenarnya ya mudah saja. Ini pentingnya kita itu ngaji ya, memahami gitu ya. Yang terakhir dulu tadi ada hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Baik sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, tentu saja pemahaman terhadap hadis ini akan kembali kadang kepada interpreternya, kepada orang yang menafsirkannya ya. Saya ulang lagi berarti tadi khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, definisi bermanfaat kan sangat banyak sekali gitu ya. Kalau para pengusaha akan mengatakan bahwa yang bermanfaat itu ya kalau memberi lapangan kerja kepada orang lain. Nah, itu betul, itu manfaat juga gitu. Tapi misalnya pelayan di KUA misalnya atau di ASN misalnya, ketika mereka juga membantu atau mungkin yang di puskesmas gitu ya, yang mereka itu membantu orang-orang yang sakit, itu juga memberikan manfaat juga gitu kan ya, memberikan layanan kepada masyarakat, pemadam kebakaran juga ya, atau mungkin Basarnas misalnya, mereka juga bermanfaat untuk orang lain, sehingga kemudian hadis ini tidak menunjukkan bahwasannya pengusaha itu lebih lebih mulia gitu daripada bekerja gitu ya, misalnya mungkin banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang ya membantu orang lain gitu ya. Apalagi kalau tadi orientasinya bukan hanya keuntungan, bukan hanya materi gitu kan ya. Misalnya Mas Bagus buat konten nih podcast mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu juga berarti yang terbaik juga untuk orang lain gitu ya. Nah, itu pemahaman yang pertama bahwa sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk orang lain berarti ya yang dimana seluruh aktivitas kita itu memang memberikan manfaat untuk orang lain. Kalau dosen itu ada kewajiban PKM, pengabdian kepada masyarakat, itu ya agar ilmunya itu bermanfaat untuk masyarakat, untuk orang lain. Sehingga interpretasinya ini ya masing-masing akan berbeda gitu ya. Mungkin presiden juga akan memberikan manfaat tuh untuk masyarakat, pejabat-pejabat juga akan memberikan manfaat kepada masyarakat gitu. Jadi definisi manfaat ini sangat luas sekali. Itu yang pertama ya, yang tadi dari yang terakhir statement dari Mas Bagus nih. Jadi manfaat untuk orang lain tidak mesti menjadi pengusaha, tetapi kita bekerja
bekerja kemudian memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, ya itu akan lebih bagus. Apakah jumlah menentukan? Ya bisa jadi ketika semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kita, itu akan lebih baik, bisa jadi juga seperti itu. Baik. Gitu ya. Oke, kemudian tadi terkait dengan bahwa mafatihur rizki gitu ya. Jadi bekerja atau lebih tepatnya itu berjualan tijaroh gitu ya. Itu adalah 99 atau pintu rizki gitu ya. Jadi salah satu, tapi perlu dipahami juga bahwa riwayat tentang ini sebenarnya wallahu alam itu dipertanyakan sehingga bukan menunjukkan bahwasanya berdagang itu adalah istilahnya itu lebih baik dari bekerja, karena konteksnya memang kebetulan Quraisy itu ya mereka berdagang gitu ya. Quraisy itu ila fihim rihlata syita'i was-saif, ya mereka berdagang ke Yaman, ke Syam gitu ya. Jadi ketika muncul kita sebut kata-kata bijak ini bahwasanya berdagang itu adalah 99 pintu rizki gitu ya. Itu sebenarnya tadi pertama secara ulumul hadis ya, ulumul riwayah itu sebenarnya nanti boleh dicek lagi gitu ya tentang kebenaran dari riwayat ini gitu ya. Kemudian yang kedua juga bahwasanya ya jual beli ya, karena itu bagian dari budaya Quraisy, itu kemudian juga memang menjadi bagian dari pintu rizki, tetapi juga tidak menunjukkan dari keutamaan bekerja gitu ya, keutamaan dari bekerja, karena dua-duanya kembali ke awal tadi adalah memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan juga orang-orang yang di bawah tanggungannya. Itulah yang dalam Islam yang mulia, mau bekerja mau berwirausaha, kedua-duanya itu mulia. Itu Mas Bagus. Jadi agak sedikit mengkritisi mungkin yang lebih ke entrepreneur dan lain sebagainya gitu. Karena ya kita harus seimbang, harus adil ya, dalam artian memang dalam Islam itu begitu gitu. Nah, dalam Islam begitu. Kalau yang biasanya lebih utama entrepreneur, wirausaha, itu biasanya mereka memang pengusaha dan ingin menciptakan mindset, image bahwasannya ya wirausaha itu lebih lebih bagus ya. Kalau tadi perspektif mungkin manfaatnya lebih banyak, ya bagus juga gitu ya, bagus juga gitu. Nah, nanti ada riwayat juga tentang bahwasanya at-tajirus sodukul amin ma'as syuhada wan nabiyyin, ya di surga sana. Jadi seorang tajir, seorang pengusaha, entrepreneur yang dia itu jujur, kemudian dia itu dipercaya, maka bersama para nabi, siddiqin dan syuhada gitu misalnya gitu ya. Riwayat ini betul sahih gitu. Tapi itu juga satu riwayat juga yang menunjukkan ya syaratnya tadi pedagang itu harus jujur, harus amanah gitu. Nah, tadi kembali ke awal juga, kalau jadi semakin kita memberikan manfaat kepada orang lain gitu, tantangannya itu semakin berat gitu ya. Pedagang misalnya, wirausaha misalnya, waduh sekarang itu tantangannya lumayan berat gitu. Makanya banyak sekali mohon maaf mungkin kayak penipuan, investasi bodong, kemudian juga usaha-usaha yang ternyata merugikan konsumen, seperti itu. Ya, jadi tapi kalau mau dapat tengah-tengahnya ya dua-duanya, berarti sambil bekerja kayak Mas Bagus, sambil berdagang online, sambil usaha dan lain sebagainya. Nah, itu Gitu Mas Bagus. akan saya tanyakan tapi nanti sebelumnya. Saya akan berkait dengan begini, kaitan antara kunci dari tadi yang Dr. Misno sampaikan, kalau saya Mhm, adalah satu begitu. Ada yang mhm, dengar juga bahwa eh, bekerjalah atau mencari rezeki yang halal adalah mhm. salah satu ibadah gitu. Itu Betul. Ya, betul Mas Bagus, bahwasannya mencari rizki itu kalau di ayat Al-Qur'an dikatakan kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kulu fil ardi halalan thayyiban gitu ya. Kulu di situ bukan hanya makan, mengonsumsi benda saja, tetapi juga kita menghabiskan suatu manfaat barang atau jasa, termasuk juga bekerja itu juga harus halal dan thayyib.
Iya kan? Innallaha la yaqbalu illa thayyib. Gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya bekerjanya, berwirausahanya juga gitu. Itu juga harus yang baik gitu. Sehingga ketika seseorang itu melakukan aktivitas baik itu bekerja ataupun berwirausaha kemudian diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi nilai ibadah. Apalagi bekerjanya untuk pertama untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri itu juga sebuah ibadah karena di ayat apa di sebuah riwayat dikatakan jangan sampai kalian itu apa meminta-minta kepada manusia gitu ya. Jadi kalau di riwayat itu dikatakan Nabi SAW itu apa memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya, engkau itu ya ke mana pergi ke hutan kemudian mengumpulkan kayu bakar, kemudian kayu bakar itu engkau bawa di punggungmu dan dijual, engkau dapatkan uang dari situ, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia. Nah, berarti itu bisa bisa dikatakan bekerja atau berwirausaha itu perspektif lah ya. Silahkan gitu kan ya. Jadi dia pergi ke hutan kemudian ngambil kayu bakar itu bekerja atau berwirausaha nih kalau Mas Bagus? Kayu di hutan tergantung, kalau seandainya memang tujuannya memenuhi kebutuhan orang lain atau diperintah oleh orang lain dan kita diberikan imbalan atas jerih payah tersebut, Mhm, kita bekerja. Tapi kan mhm, simpulkan perspektif bahwa berusaha atau mikro mhm. apa namanya, wirausaha, itu kan juga bentuknya salah satu bentuk dari bekerja begitu, tapi bekerja Iya betul. Untuk diri sendiri dan orang lain gitu ya. Betul. Ya betul. Nah tadi artinya semangatnya adalah semangat untuk kita itu bisa memenuhi kebutuhan sendiri, tidak meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini nanti mungkin dibahas tersendiri Mas Bagus nih. Ada beberapa generasi sekarang itu maunya yang mudah-mudah saja gitu ya, yang mudah saja. Ada yang mohon maaf misalnya mengamen, ada yang juga yang meminta-minta gitu ya, apalagi ada yang malak segala gitu ya. Ini terkait dengan mindset sebenarnya mental gitu ya. Nah, ini jadi mental bekerja ataupun berwirausaha gitu. Jadi tadi kembali ke tadi bahwa yaitu dia akan bernilai ibadah kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga kerjanya atau usahanya ini yang apa yang halal tentu saja ya halal dan toyib gitu ya halal dan toyib nanti ada di hadis yang panjang sekali terkait tentang ya, apa namanya seseorang yang dia itu berdoa tapi ternyata tidak dikabulkan karena apa? Karena wa mat'amuhum haramun wa malbasuhum haramun wa ma hudiya bi haramun fama yustajabullah. Jadi makanannya haram, minumannya haram, dia pakai pakaian juga pakaian yang hasil dari yang haram, maka doanya tidak diterima. Ah, itu Mas Bagus. Lanjut. eee, pasti kita akan ada sesi lanjutan untuk bedah lebih dalam terkait itu. Iya, betul. Yang tadi sempat disampaikan Dokter Bisno bahwa kalau bisa dan baiknya begitu, sembari bekerja, Mhm. berusaha begitu. Nah itu kan Berwirausaha ya. nah Berwirausaha. saya juga pernah mendengar bahwa suatu usaha itu harus dikerjakan secara fokus dan utuh begitu. Ketika dia ada Mhm. cabang yang lain atau dia tidak fokus, usaha tersebut bisa saja berhasil, tapi kemungkinan lebih besar adalah dia kurang berhasil begitu. Nah tanggapannya gimana? Mhm, mhm. Ya, sebenarnya sih kalau ini sih lebih ke teknis ya, lebih ke teknis gitu. Jadi maksud saya tadi istilahnya itu sambil bekerja berwirausaha itu tentu saja memang usaha yang memang dia tidak 100% ke sana, tetapi bisa jadikan usahanya itu sebagai sampingan. Tapi kalau dalam konteks mau bisnis, kalau mau lebih besar lagi manfaatnya, lebih besar lagi keuntungannya ya betul tadi harus fokus, harus teknisnya itu harus ya ditongkrongin gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi ya tadi ketika dia ditongkrongin berarti dia sudah memilih menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausaha. Berarti dia harus merubah mindsetnya menjadi mindset wirausaha. Nah, ini juga next ya. Bagaimana sih sebenarnya mindset wirausaha? Jadi kalau betul ya. Jadi udah dipahami ya tadi ya bahwa yang saya maksud dengan bekerja sambil berwirausaha itu adalah memang wirausaha yang sifatnya mungkin bisa sistem remote gitu ya, atau mungkin juga memang sampingan.
Kalau mamanya dia harus fokus gitu ya, maka berarti dia sudah memilih untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, ketika menjadi seorang entrepreneur, dia harus fokus dan mindsetnya harus dirubah, kemudian juga cara berpikirnya harus dirubah, termasuk dia juga harus siap mengambil resiko. Ya, nah resikonya misalnya ya tadi, karena dia udah wirausaha, berarti dia harus betul-betul maksimal. Kalau tidak maksimal, ya dia tidak dapat uang, gitu kan. Nah, tentu saja kalau tidak dapat uang, berarti dia juga harus siapkan nih. Siapkan artinya untuk mungkin kalau dia punya keluarga gitu, berarti dia sudah harus ada untuk makan keluarganya gitu ya, untuk kebutuhan keluarganya, untuk kebutuhan dia juga, baru nanti ada yang untuk memang untuk usaha. Jadi tidak nekat gitu ya. Walaupun ada juga ya kalau judul buku atau topik apa yang nekat sih sebenarnya ya boleh saja gitu, tapi kita kan harus ada perhitungannya gitu ya, harus ada perhitungannya. Artinya kalau kita mau wirausaha, mau entrepreneur ya berarti kebutuhan untuk keluarga kita apa nih, sudah ada belum, siapkan gitu ya. Baik, Kemudian resikonya kira-kira seperti apa nih aset kita gitu ya. Ini bukan berarti menakut-nakuti untuk jadi wirausaha, tidak gitu ya, karena kembali ke passion juga. Ada satu teman gitu ya, mungkin karena dia jiwanya jiwa wirausaha gitu ya. Pertama dia bisnis properti memang. Bisnis properti ya salah satunya itu di Bogor Barat ternyata bermasalah gitu ya, padahal sudah terjual, kemudian akhirnya di demo oleh oleh siapa, oleh customernya sampai dipolisikan, ya rugi sekitar berapa miliar gitu. Tidak puas apa, tidak berhenti sebentar, kemudian lanjut lagi, dia bikin properti juga jauh di wilayah selatan sana gitu ya. Ternyata juga sama, di sana terjadi semacam dalam tanda petik itu ya kesalahan administrasi, kemudian akhirnya customernya itu refund, akhirnya kemudian dia juga rugi, dituntut ke pengadilan juga, ke kepolisian ya, tapi dia masih karena jiwa-jiwa entrepreneur gitu ya, dia tetap usaha terus, pindah lagi, ganti lagi, pindah lagi, ganti lagi. Wih, banyak sekali pelajarannya di sini. Tapi tadi memang kebutuhan keluarganya itu sudah terpenuhi. Ini ya. ya, Jadi ini memang pertimbangannya. Kalau kita pertimbangannya untuk makan keluarga aja susah gitu, mau wirausaha ya susah juga. Jadi minimal kalau dalam teorinya itu nanti minimal itu punya 3 lapis lah ya. Lapis pertama lapis ya, 3 lapis ya, tiga tiga inilah tiga pembagian. Pembagian pertama adalah untuk makan keluarga sehari-hari, itu sudah cukup. Yang kedua itu adalah untuk modal. Yang ketiga itu mungkin untuk cadangan. baik. Nah, itu kalau mau jadi wirausaha. Jadi tidak semuanya orang bekerja, tidak semuanya orang juga menjadi wirausaha. Karena mindset dengan teknisnya itu perlu disesuaikan, perlu dibangun. Itu Mas Bagus. Baik, baik. Ada muncul fenomena sebenarnya. Jadi zaman dulu waktu saya masih sekolah begitu, mindset Hmm. adalah menjadi pegawai adalah hal yang sangat prestis begitu. Nah, sekarang sudah berubah Betul. sedikit di situ. Jadi sekarang adalah menjadi pengusaha adalah suatu prestis begitu. Nah, hal itu juga yang mengakibatkan misal ada di suatu daerah karena mindset tersebut sudah terbentuk di anak muda tersebut. Saya ambillah contoh suatu Mhm. kedai kedai nongkrong lah atau kafe begitu. Di Mhm. dapur akhirnya semuanya banyak buka hal yang sama begitu kan. Oh, iya, iya. Jadi kecil kan, makin banyak hal yang sama dijadikan atau dibuat begitu kan, akhirnya dari permintaan atau customer-nya akan terpecah begitu. Iya, betul. Nah, ya, betul, betul, betul. Ini Mas Bagus yang saya sebut dengan istilahnya itu kita melihat sesuatu itu dia memang lebih luas gitu ya, lebih holistik bahasanya, lebih lebih apa ya, ya lebih horizonnya kita luaskan gitu. Jadi kalau pengusaha semuanya ya nggak mungkin juga, bekerja semuanya juga nggak mungkin juga. Makanya ayatnya dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'malu ala makanatikum ini amilun. Yang bekerja silakan bekerja sesuai dengan syariat Islam. Yang berwirausaha silakan berwirausaha sesuai dengan syariat Islam. Itu jadi ada keseimbangan ya. Keseimbangan. Yang kerja semuanya juga nggak bagus juga gitu. Misalnya tadi mental kalau tadi mental kerja itu kan kalau ya ada yang mengatakan itu adalah mental dari kaum terjajah gitu. Jadi pengennya kerja 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 gitu ya. Ada yang wirausaha, wirausaha, wirausaha. Nanti keluarga juga mempengaruhi. Keluarga bekerja, ya biasanya dia akan bekerja. Tapi kalau keluarga wirausaha, dia sejak kecil juga
juga kan wirausaha. Nah, itu Mas Bagus. Oke, terima kasih. Baik, menarik sekali terkait diskusi hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa bekerja dan berwirausaha dua-duanya Mhm. baik dengan kata kunci halal dan berniat untuk Toyib. ibadah begitu. Thayyib, halal dan thayyib. Mhm. Mhm. Baik, sekiranya cukup untuk hari ini. Kita akan lanjutkan diskusi selanjutnya di waktu yang lain. Semoga diskusi hari ini kita bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua yang menonton. Oke, kami akhiri. Terima kasih waktunya Dr. Misno atas kesediaannya sharing pengalaman dan juga materinya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.